yaitu dalam Yeremia 23 ayat 15. Yeremia 23 ayat 15, kawan-kawan, di situ dikatakan firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia agar kita waspada terhadap nabi palsu yang akan datang. Dalam Yeremia 23 ayat 15 dikatakan, nabi palsu itu telah ada di seluruh negeri, telah meluas ke seluruh negeri ya, termasuk Indonesia, Nah, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa nabi palsu itu akan diberi makan ipuh dan minum racun. Jadi siapa yang pernah makan ipuh dan siapa yang pernah minum racun, kalau dia mengaku nabi, dia adalah nabi palsu, saudara. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam aku ucapkan dari Kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak Tuhan yang ada di luar Kota Medan dan di luar negeri yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu ya kawan-kawan ya. Nah, aku menanggapi dulu satu ya yang dikatakan sang debaters. Dia bikin konten di videonya kalau aku katanya meminta maaf kepada orang Islam. Apalah yang perlu aku meminta maaf, kawan-kawan? Setiap aku siaran, aku selalu meminta maaf. Aku selalu berkata, kawan-kawan, maafkan ya kalau perkataanku ini menyakiti hati kawan-kawan. Setiap detiknya aku meminta maaf. Nah, lalu di channel Sang Debaters aku tonton, katanya aku meminta maaf kepada channel orang seberang. Mana ada? Itu tidak ada. Aku tidak ada meminta maaf sama si kawan yang disebutkannya itu ya. Yang punya channel itulah orang seberang itu. Tidak ada. Nah, kenapa aku nggak siaran satu hari? Kawan-kawan kan tahu peraturan dari YouTube. Kalau bikin channel, tunggu 24 jam paling cepat biar bisa live. Kan itu peraturan. Bukan berarti apa yang dikatakan oleh orang-orang di YouTube aku takut. Apa sih yang harus kutakutkan? Apalah yang harus kutakutkan? Toh aku sampah. Aku tidak siapa. Aku bukan orang yang perlu kali, enggak. Aku bukan orang yang perlu kali di dunia ini sehingga aku harus takut, harus pakai pengawal segala macam. Enggak lah kawan-kawan, aku enggak takut. Kenapa aku enggak siaran satu hari, hampir 2 hari? Karena peraturan dari YouTube semenjak bikin akun YouTube, tunggu dulu dia paling cepat 24 jam baru bisa live. Itu fakta. Setelah YouTubeku sakaratul maut, langsung bikin channel, langsung. Cuma belum bisa live. Karena harus menunggu sekitar 24 jam paling cepat. Jadi kalau dikatakan anak Batak takut, enggak lah ya. Sorry kawan, sorry aku orang Batak. Orang Batak mana ada takut-takut. Nah, terkait konten-konten saya untuk kedepannya, saya kira aku tidak pernah bernarasi yang melanggar hukum, tidak pernah ya, tidak pernah. Menurutku ya, kalau dalam berdialog itu sah. Kalau dialog itu artinya ada orang dari seberang, ada saya. Baru di situ tidak ada pidananya. Kalau monolog aku tidak pernah lah membahas agama orang lainnya, tidak, karena aku tahu. Nah, terima kasih kawan-kawan, kita langsung aja ya. Jadi sudah clear ya. Minta maaf apa sih aku? Takut sama siapa sih aku? Mana ada takut? Hanya Yesus yang kutakuti. Tidak ada yang kutakut. Aduh.
Capek aku kawan-kawan. Tapi biar ku kasih tahu dulu sama kawan-kawannya karena udah terbongkar siapa aku di YouTube ini ya. Dulu aku sampah. Dulu aku sampah. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu itu. Bahkan keluarga aku tahu. Itu foto-foto dari Facebook itu betul. Itu dulu pernah rusuh di Medan. Itu pernah rusuh di Medan. Nggak usah aku sebutkan kerusuhan apa. Kan begitu. Saya salah satu yang terlibat di dalamnya. Kan kayak gitu. Jadi Facebook itu dulu diambil oleh yang berwajib untuk menghindari provokator-provokator. Diambil oleh yang berwajib. Jadi Facebook itu sudah lama tidak bisa kuakses. Semenjak kerusuhan itu tidak bisa lagi kuakses. Dan itu tidak ada lagi di dunia maya. Nah, yang aku heran setelah aku tampil di YouTube, Facebook itu bisa diakses lagi oleh orang. Nah, itu yang aku heran. Tapi udahlah, udah kiranya aku udah tangkap itu aku itu. Mungkin saja ini aku praduga tak bersalah ya. Mungkin saja akun YouTubeku itu telah membuat orang untuk melaporkan ke Polda Sumut. Mungkin ini menduga ya. Tetapi pihak Polda Sumut tidak bisa memproses. Nah, jadi tapi diselidiki orangnya mana. Oh, ini dulu ada Facebooknya, kami tutup juga dulu. Kami tutup juga dulu Facebooknya ini. Nah, mungkin dibuka lagi. Nah, itu pekerjaan mereka lah itu ya. Tapi enggak apa-apa. Aku enggak takut sebenarnya. Masker puiku ini pun udah mau kubuka ini sebenarnya. Udahlah pikirku ya. Karena aku tengok membabi buta kawan-kawan dari, contohnya si Palen lah aku bilangnya, contohnya si Palen. Si Palen selalu melarang orang membahas agamanya. Tetapi dia membahas agama Kristen di channelnya. Aku heran orang ini cara berpikirnya kayak mana sih? Jadi kalau foto-foto yang beredar di YouTube itu dari Facebookku diambil, dan Facebook itu sudah di-take down penegak hukum waktu kerusuhan di Medan. Aku nggak tahu kenapa bisa muncul lagi itu setelah aku viral di YouTube. Aku nggak tahu itu. Kawan-kawan, kerusuhan di Medan itu sekitar tahun 2000. Dua lupa aku itu 2017 atau 2000 berapa itu. Kerusuhan di Medan. Yang rusuh di Medan Jalan MH Tamrin. Nah, jadi itu kami ditangkap, kami pengasingan. Memang foto-foto kami waktu di pengasingan itu sama kawan-kawan juga itu memang jujur aja diupload sama kawan ke YouTube. Ya itulah termasuklah fotoku memang yang, maaf saudaraku, jangan lihat masa laluku, tetapi saat ini aku udah mengabdikan diri untuk Tuhan Yesus. Kalau foto yang telanjang itu memang itu fotoku, memang betul. Dan itu diupload ke YouTube, dan YouTube itu sudah di-take down pihak berwajib beberapa tahun yang lalu. Tapi kenapa bisa lagi muncul itu aku nggak tahu. Aku nggak tahu caranya itu. Kenapa bisa diakses oleh teman-teman dari seberang? Ya mungkin, jadi aku menduga, mungkin memang betul aku dilaporkan, tetapi pihak berwajib tidak punya cukup bukti, ya tentu saja dengan cara seperti itulah dibikinnya. Aku nggak tahu ya, menduga ya. Menduga, bukan menuduh, menduga. Nah, terima kasih kawan-kawan, sekedar konfirmasi saja. Konfirmasi saja ya. Memang itulah masa lalu ya. Mungkin kawan-kawan tidak pernah mengalami masa-masa sulit seperti yang kualami pada waktu yang telah berlalu itu sampai saat ini. Tapi saat ini aku tidak terlalu sulit lah karena aku udah punya istri ya. Aku sudah punya istri. Ada istriku yang selalu menasihati aku, menopang aku, dan mendoakan aku. Memang kalau dulu memang amburadul kawan-kawan ya. Jadi tidak usah pala kepanasan kita dengan foto-foto itu. Tapi oke, aku udah selesai ya menanggapinya ya. Memang betul itu. Itu yang beredar itu foto-fotoku dari Facebookku dulu.
Tapi itu sudah di take down semenjak kerusuhan di Medan. Kok bisa muncul lagi sekarang? Nah, itu nggak tahu aku itu gimana caranya berpikirnya itu. Oke, terima kasih. Nah, kawan-kawan, saya kembali ke kontennya, yaitu kita membahas Alkitab, yaitu dalam Yeremia 23 ayat 15. Yeremia 23 ayat 15, kawan-kawan, di situ dikatakan firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia agar kita waspada terhadap nabi palsu yang akan datang. Dalam Yeremia 23 ayat 15 dikatakan, nabi palsu itu telah ada di seluruh negeri, telah meluas ke seluruh negeri ya, termasuk Indonesia, Nah, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa nabi palsu itu akan diberi makan ipuh dan minum racun. Jadi siapa yang pernah makan ipuh dan siapa yang pernah minum racun, kalau dia mengaku nabi, dia adalah nabi palsu, saudaraku. Dia adalah nabi palsu. Nah, sekarang kita ke beberapa tafsiran para teolog-teolog Kristen. Oke ya, sebentar saya ambil dulu rujukannya ya, bukunya. Aku tunggu cendekiawan Kristen yang memang mengatakan saya salah tafsir di dalam Yeremia 23 ayat 15. Sebelum aku bukakan pendapat dari beberapa teolog-teolog Kristen terkenal di dunia ya, juga buku-bukunya yang menjadi standarisasi, yang menjadi pedoman atau buku yang dipakai di fakultas. Nah, tapi sebelum aku membukakan pendapat mereka tentang ayat Yeremia 23 ayat 15, saya tafsirkan sendiri dulu ayat itu. Kawan-kawan, dalam Yeremia 23 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipuh dan minum racun. Makan ipuh, siapa yang tahu ipuh? Kawan-kawan tahu ipuh. Ipuh itu bisa dimakan. Ipuh itu bisa dimakan, kawan-kawan. Ipuh itu bisa dimakan, tetapi hanya orang yang tidak memiliki pilihan makanan yang lain lah yang akan memakan ipuh. Paham, kawan-kawan ya? Ipuh itu bisa dimakan, bisa. Tetapi hanya manusia yang tidak punya pilihan makanan yang lain, itulah yang akan makan ipuh. Kayak gitu, kawan-kawan. Artinya, memang makanan ipuh itu ya. Nah, lalu berikutnya, minum racun. Minum racun itu, kawan-kawan, letterlet itu, racun. Di situ tidak dikatakan jenis nama racunnya, entah itu apa ya racunnya waktu di kampungnya, tiodan, bromoxon, sianida, apalah yang lain-lain. Nama-nama racun tidak disebutkan di sana, tetapi itu letterlet. Nah, jadi kalau aku mentafsirkan ayat itu sesuai dengan otakku yang memang IQ-nya sangat lemah ini, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan membuat nabi palsu itu kesakitan di akhir hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan makan ipuh. Akan menderita di akhir hidupnya. Aku nanti bagi linknya juga, tapi kalau ada yang keberatan, tuliskan di live chat ya, kalau ada yang keberatan. Makan ipuh di situ, karena ipuh itu adalah satu makanan, hanya bukan makanan yang baik. Artinya, hanya orang yang tidak memiliki pilihan makanan yang lain lah yang memakan ipuh. Jadi, aku mentafsirkan makan ipuh itu artinya, nabi palsu ini akan diberikan Tuhan makan ipuh, yaitu
akan menderita di akhir hidupnya karena perbuatannya yang mengaku sebagai nabi, tapi ternyata nabi palsu. Nah, bagaimana dengan minum racun? Nabi palsu ini akan mati menderita karena makanan yang dimakannya itu. Makan ipuh dan minum racun. Artinya ketika dia makan ipuh ini, maka dia akan menderita, dan akibat dia memakan ipuh ini, maka dia akan mati, dan penyebab kematiannya ya karena racun itu. Contoh, kalau zaman sekarang kedokteran sudah canggih. Sekarang. Kalau contohnya ada seseorang yang meninggal atau mati, itu dibawa ke laboratorium forensik biasanya. Di situ akan diketahui penyebab kematiannya. Apakah jantung? Apakah karena luka tusuk? Apakah karena dicekek? Tidak bisa bernapas? Itulah kecanggihan sekarang. Nah, demikian juga dengan nabi palsu itu. Kalau seandainya nabi palsu itu sesuai dengan Yeremia 23:15, maka mayatnya dibawa ke laboratorium forensik, maka akan ditemukan penyebab kematiannya adalah makanan yang dimakannya itu, yaitu ipuh dan minum racun. Semoga kawan-kawan paham. Nah, berikutnya, kalau hanya minum racun aja anak Batak, kalau contohnya adalah ini nabi palsu. Di dalam Yeremia 23:15 dikatakan, sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipuh dan minum racun. Nah, kalau hanya minum racun saja, kawan-kawan, itu belum bisa kita sejajarkan dengan Yeremia 23:15. Contoh si luga tambunan. Kalau luga tambunan meminum racun, dia tidak bisa kita ukur bahwa dia nabi palsu dengan menggunakan Yeremia 23:15. Tidak bisa. Kalau hanya racun yang diminumnya. Tetapi kalau racun itu disisipkan ke ipuh atau ke makanan, kalau racun itu disisipkan ke makanan lalu dimakan luga tambunan, barulah luga tambunan nabi palsu menurut Yeremia 23:15. Semoga kawan-kawan paham. Saya ulang sekali lagi ya. Sebelum saya membacakan pendapat dari beberapa teolog-teolog Kristen. Contoh luga tambunan. Seandainya luga tambunan minum racun itu sendiri yang diminumnya. Apakah luga tambunan bisa diukur dengan menggunakan Yeremia 23:15? Tidak bisa. Karena di dalam Yeremia 23:15 makan ipuh dan minum racun. Artinya harus ada dua-duanya. Kalau hanya racun kawan-kawan, kalau hanya racun yang diminum si luga tidak bisa kita ukur dengan menggunakan Yeremia 23:15. Enggak bisa. Tetapi kalau racun itu disisipkan ke makanan dan dimakan si luga, barulah si luga bisa kita ukur dengan Yeremia 23:15. Semoga kawan-kawan paham. Nah, jadi kalau ada yang mengaku nabi, ada racun disisipkan ke makanan atau ke roti, dimakannya roti itu, rupanya racun udah disisipkan ke situ, barulah dia bisa kita ukur dari Yeremia 23:15. Contoh, disisipkan ke daging babi, contohnya ada daging babi. Di dalam daging babi itu disisipkan racun itu, cairan racun itu disiramkan ke daging babi itu. Baru dimakannya lah daging babi itu. Barulah dia bisa kita ukur dengan menggunakan Yeremia 23:15. Jadi kalau ada nabi yang memakan daging
dan di dalam daging itu ada racun, dialah nabi palsu itu. Sesuai dengan Yeremia 23 ayat 15. Semoga kawan-kawan paham. Jadi tolong selidiki kalian Luga Tambunan itu. Apakah dia pernah memakan daging yang di dalam daging ini disisipkan racun? Barulah dia bisa kita ukur dengan menggunakan Yeremia 23 ayat 15. Karena di dalam Yeremia 23 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipuh dan minum racun. Dua-duanya itu, tidak boleh hanya minum racun. Pokoknya racun itu harus disisipkan ke makanan. Itulah ipuh tadi. Harus disisipkan. Entah dengan cara apalah. Contohnya dia memesan kopi. Memesan kopi. Dan ke dalam kopi itu disisipkan racun. Itu udah bisa. Seandainya dia mengaku seorang nabi dan dia meminum kopi dan di kopi itu ada racun, maka itu bisa kita ukur menggunakan Yeremia 23 ayat 15. Contoh lagi, kalau seandainya ada yang mengaku nabi, dia memakan daging. Dia memakan daging dan di dalam daging itu disisipkan racun, barulah dia 100% nabi palsu kalau diukur dengan menggunakan Yeremia 23 ayat 15. Nah, kayak gitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini pintar ini si rep ini. Keracunan maksudnya, keracunan. Artinya ada makanan yang dimakan dan di dalam makanan ini yang dimakannya ini disisipkan racun. Itulah yang dimaksud dengan sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipuh dan minum racun. Artinya ada dua di situ objek. Ipuh dan racun. Jadi kalau hanya racun aja belum tentu dia nabi palsu. Belum tentu. Kalau hanya racun aja diminumnya, dia belum tentu nabi palsu. Harus ada makanan. Makanan, lalu racun disisipkan ke makanan itu. Barulah bisa kita ukur bahwa dia nabi palsu menurut Yeremia 23 ayat 15. Keracunan namanya, keracunan. Seperti kata si rep ini, keracunan. Nah, kayak gitu ya. Jadi cek kalianlah si Luga. Apakah si Luga pernah memakan daging? Ternyata di daging itu sudah disisipkan racun. Itu udah pasti nabi palsu ya. Udah pasti nabi palsu. Nah, terima kasih kawan-kawan. Mari kita lihat pendapat dari sebentar siapa duluan ya? Siapa duluan orangnya ini bikin? W.S. Lasor lah dulu ya. W.S. Lasor ini seorang teolog Kristen ini. Nah, pendapat W.S. Lasor tentang makan ipuh dan minum racun ini kawan-kawan, dia mengatakan bahwa nabi palsu itu akan menderita di akhir hidupnya. Akan menderita di akhir hidupnya. Nah, dia tidak menganggap kalau racun itu sesuatu yang letterlet dan tidak menganggap ipuh itu sesuatu yang letterlet. Tetapi dia mengatakan artinya di akhir hidup nabi palsu itu dia akan menderita. Nah, berarti nggak kena ini si Luga. Karena si Luga belum menderita kan, kita tidak tahu akhir hidup si Luga kan. Kita tidak tahu kan akhir hidup si Luga. Berarti enggak apa ini si Luga ini ya, tidak kena itu. Itulah pendapat W.S. Lasor. Nah, pendapat F.W. Bush. F.W. Bush. Apa dikatakan F.W. Bush? Terkait dengan Yeremia 23 ayat 15, sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipuh dan minum racun. Makan ipuh dan minum racun itu adalah dua objek yang memang sama-sama beracun, katanya. Sama-sama beracun. Artinya, kalau seandainya dia hanya makan ipuh saja, dia adalah nabi palsu. Dan seandainya dia hanya minum racun aja, dia adalah nabi palsu. Itulah pendapat mereka. Jadi berbeda pendapat kami ya. Beda-beda sedikit lah. Kalau aku mengatakan, kalau hanya minum racun saja, itu bukan nabi palsu. Pokoknya harus ada dua objek, yaitu ipuh dan racun.
Artinya ada makanan yang memang bisa dimakan dan racun disisipkan ke dalam makanan itu. Katakanlah daging, entah daging lembu, daging sapi, daging kambing. Seseorang memakannya, tapi dia mengaku nabi ya. Tapi dia mengaku nabi, dimakannya daging kambing ini, entah itu pahanya, entah itu paha depan, paha belakang, terserah lah ya, entah apalah contohnya kesukaannya. Dimakan dia lah ini, daging kambing ini, atau daging domba, dan racun telah disisipkan ke daging itu. Dia nabi palsu lah. Itulah nabi palsu. Semoga kalian paham kawan-kawan ya. Nah, itu mungkin itu dulu ku sampaikan tentang Yeremia 23:15. Nah, pertanyaannya adalah apakah nabi palsu ini akan datang beberapa waktu setelah Yeremia? Apakah nabi palsu ini akan datang beberapa waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Itu tidak bisa kita pastikan, saudara-saudaraku. Tidak bisa dipastikan. Artinya, nabi palsu ini dinubuatkan dan penggenapannya ada ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Sekali lagi ya, nabi palsu ini penggenapannya adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan Yesus mengingatkan kita agar waspada terhadap nabi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kita nggak usah kita membahas keyakinan orang lain dulu, nggak usah, kecuali dalam berdialog ya. Kalau berdialog, bolehlah kita membahas keyakinan orang lain. Sekarang kita membahas Alkitab dulu. Artinya, memang nabi palsu ini ada setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Siapakah dia? Siapakah dia kawan-kawan, nabi palsu ini? Siapakah dia? Nabi palsu ini ada setelah Yesus naik ke surga. Dan apa kata Tuhan Yesus? Dalam Matius 24 ayat 26, nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Itulah kata Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, dia berasal dari padang gurun, udah pasti nabi palsu kawan-kawan. Dalam iman kekristenan ya, dalam iman kekristenan. Nabi palsu yang dinubuatkan ini, nabi palsu yang dikatakan ini akan diracun sampai mati ini, ternyata berasal dari padang gurun kawan-kawan. Dalam Matius 24 ayat 26. Ternyata berasal dari padang gurun. Jadi kalau ada nabi, atau dia mengaku dirinya nabi, atau dikatakan orang lain dia nabi, atau apapun itu, atau disanjung-sanjung sebagai nabi, dia berasal dari padang gurun, udah pasti dia nabi palsu. Tidak bisa dibantah itu kawan-kawan. Tidak bisa dibantah itu. Makanya kita cek dulu si Paul Jang. Paul Jang, Luga Tambunan, siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa itu Pondok Nabi yang di Bandung itu? Aku menonton di YouTube ya. Aku menonton di YouTube. Pondok Nabi lah di Bandung. Mereka mengaku nabi. Cek, kalau dia pernah diracun dan dia berasal dari padang gurun, udah pasti nabi palsu. Waduh, siapa menelepon ini? Yang menelepon nanti aja di WA ya. Nanti di WA ini ya nomornya ya. Sebentar. Ini ya, di WhatsApp aja ya kawan-kawannya. Ini ya. 0859 5410 8097 di WA saja. Kalau mau disampaikannya. Nah, kalau ada seorang nabi
yang pernah diracun dan berasal dari padang gurun, itu sudah pasti nabi palsu. Sudah pasti. Itu jelas dicatat di dalam Alkitab yang firman Tuhan 100% nyata disaksikan oleh dunia. Kesaksian juga banyak yang dicatat di dalam Alkitab itu. Pernah diracun dan berasal dari padang gurun. Itulah ciri-cirinya kawan-kawan. Jadi kita harus belajar Alkitab, saudaraku. Kita harus belajar Alkitab. Marilah kita belajar Alkitab. Kita gali terus makna yang ada di dalam Alkitab itu ya. Yang dia tertulis, tetapi perlu dikaji. Demikian juga dengan makna-makna yang tersirat, perlu juga kita ketahui dari Alkitab itu. Jadi nabi palsu itu kawan-kawan, yang dicatat dalam Yeremia 23:15 adalah pernah diracun, sesuai dengan Matius 24 ayat 26, berasal dari padang gurun, ayat 26b, dan mengajarkan ada Allah di dalam bilik. Lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke sana. Jangan kamu pergi ke sana. Jangan kamu pergi ke sana. Lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai. Jangan kamu percayai. Saudara-saudaraku, jangan percayai. Janganlah kamu percayai, itu kata Tuhan Yesus. Kalau mau selamat. Tapi kalau memang kawan-kawan tidak mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, silahkan percayai nabi yang pernah diracun dan yang berasal dari padang gurun. Contoh si Paul Jang. Silakan. Paul Jang itu kan berasal dari padang gurun, bukan? Atau si Luga Tambunan itu berasal dari padang gurun itu, silakan ikuti kalian. Kalau kalian mengikuti nabi yang pernah diracun dan nabi yang berasal dari padang gurun, maka saudara-saudaraku, keselamatan yang dirancang oleh Allah, yang diberikan secara cuma-cuma kepada saudara, tidak akan saudara nikmati. Tidak akan saudara nikmati. Karena nabi palsu yang memang dikatakan Tuhan Yesus akan datang, telah kalian ikuti, yaitu nabi yang pernah diracun dan yang berasal dari padang gurun. Janganlah ikuti nabi seperti itu ya saudaraku ya. Oke, terima kasih. Nah, kawan-kawan, kalau kita mengikut Yesus kawan-kawan, kita harus bisa memikul salib. Kenapa aku katakan kayak gitu? Karena pengikut nabi palsu ini, yang pernah diracun ini, dan yang dari padang gurun ini, memang akan menguasai tempat tinggal sekitar kita. Baca aja kitab Wahyu. Baca aja kitab Wahyu. Mereka akan menganiaya kita. Makanya di kitab Wahyu menuliskan, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Banyak yang menjadi martir. Banyak yang menjadi martir karena kebrutalan si kawan itu tadi. Siapa itu namanya? Nabi palsu yang pernah diracun dan yang dari padang gurun itu. Kita akan menderita. Kuatkanlah hatimu kawan-kawan. Kuatkanlah hati, teguhkanlah hati, teguhkan iman. Ya kalau harus menjadi martir, martirlah. Jadi mau kayak mana lagi? Kebenaran harus kita sampaikan. Jadi hindarilah
Hindarilah mereka. Nabi-nabi palsu ini ya, nabi palsu ini hindarilah. Itulah yang tertulis di dalam Alkitab kita, saudara-saudaraku. Itulah yang tertulis di dalam Alkitab kita. Dan apalagi ciri-cirinya dikatakan Tuhan Yesus? Apalagi ciri-cirinya dikatakan Tuhan Yesus, kawan-kawan? Dia adalah serigala, tetapi menyamar seperti domba. Artinya, sesungguhnya dia itu buas. Sesungguhnya dia itu buas, tetapi menyamar. Dia menyamar, pura-pura baik. Agar ada orang yang mau mengikutinya. Nah, lalu siapa itu? Anak buahnya si nabi palsu itu. Pura-pura baik. Anak buahnya si nabi palsu itu kan ada itu. Ataupun entah teman akrabnya, atau macam-macam lah itu. Menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Untuk itu, kawan-kawan, marilah kita hindari apapun yang telah mereka lakukan, jangan kita lakukan. Dan kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengetahuinya, katanya. Ada orang kelewang di tangan atau parang itu ada di tangan, meneriakkan nama Allah lalu membacok orang yang memang ingin dibacoknya itu. Itulah pengikut nabi palsu itu. Karena mereka adalah serigala. Mereka adalah serigala. Menyamar seperti domba. Jangan main-main, saudaraku. Jangan main-main. Jangan sampai saudara-saudara beriman kepada nabi palsu itu. Repot nanti. Itu jelas ditulis di dalam Alkitab. Fakta, 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 fakta. Jadi kalau ada pengikut nabi palsu menawarkan contohnya, udah kau tinggalkan aja Tuhan Yesus. Tinggalkan aja Tuhan Yesus. Nanti kau bisa naik pangkat langsung, katanya. Jangan tergiur, saudaraku. Janganlah tergiur dengan hal-hal seperti itu. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan kita yang benar. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudaraku. Atau biasanya karena pernikahan, maka saudara-saudara mengikuti nabi palsu itu. Itu berbahaya sekali dengan tubuh, jiwa, dan roh saudara-saudara. Berbahaya sekali kalau kalian sempat mengikuti nabi palsu itu. Bisa dihakimi kalian, kawan-kawan. Bisa dihakimi. Bisa dihakimi, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang pengikut nabi palsu ini selalu menggunakan kekuatannya. Selalu menggunakan kekuatannya. Tetapi kalau satu orang yang nggak berani, nah itu dia masalahnya. Kalau satu orang yang nggak berani, rame-rame lah baru berani. Kalau rame-rame berani. Kalau satu orang nggak berani, kulihat. Contoh si Paul Jang, contoh Luga Tambunan. Mereka itu punya dayang-dayang, punya pengawal atau kawan-kawannya lah. Kalau satu orang yang nggak berani. Jangan harap berani, kawan-kawan, kalau satu orang. Mau main apapun, orang ini nggak berani. Pengikut nabi palsu itu.
Nah, itulah tentang nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Yeremia 23 ayat 15. Itu Tuhan yang berbicara kepada Yeremia tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan terbukti itu sudah fakta ya, fakta, fakta, fakta. Tidak bisa dibohongi. Itu fakta dan terjadi. Untuk itu marilah kita waspada terhadap nabi-nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Alkitab, yaitu nabi yang pernah diracun dan nabi yang berasal dari padang gurun. Janganlah kita percayai. Sebab dia adalah utusan setan. Setanlah yang mengutus dia untuk menyesatkan manusia itu agar menjadi makanan setan di alam kubur, di alam maut, atau apapun namanya ya, kawan-kawan mengerti, terserahlah. Tetapi itu adalah fakta bahwa memang pernah ada nabi seperti itu. Nabi yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu, yaitu nabi-nabi palsu, faktanya itu sudah pernah datang ke dunia setelah Yesus naik ke surga. Dan sampai sekarang, dia masih ada di dunia. Tetapi udah koit ya, udah koit. Artinya di alam maut, di kerajaan iblis lah dia disiksa sekarang. Itulah nabi palsu yang pernah diracun dan yang berasal dari padang gurun. Nah, kayak gitu ya. Fakta, fakta, fakta. Sebenarnya mau ku bikin nama channel ini kemarin. Ini fakta kitab suci, tapi terlalu panjang ya. Udah dibantu kawan lagi, aku anak Batak aja lah bikin katanya. Makanya aku bikin anak Batak. Nah, kalian janganlah melawan-lawan fakta kawan-kawan. Malu kita. Malu kita kalau udah fakta pun kita lawan. Tentu saja kita sangat malu sekali ya. Nah, oke kawan-kawan, mungkin itu dulu yang ku sampaikan ya kawan-kawan ya, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih telah menyaksikan channel Anak Batak. Emenis tabatuma perlingkuman di dekena momok di Batama nomor 2 horas meta di Parorot. Tulubang masa tua tu sangkar maporik. Gabi nani ula sinur na pinahat di pasu-pasu putih nomor 2 di Bata. Marhiti-hiti tu hatta Tuhan Yesus Kristus. Kurang akapada honak kuna salah sarah honok kuma horbo sitiku tadi sapang nawalu. Perbutua mga didik parukung malu di baliam manggaga satu jauh margalu-galu. Dia kapan dohonak kuna pedo bihu asa dohonok kuma son narido ni ka naposo di tiki nuaingon imana madok. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, kalau ada kataku salah jangan simpan di dalam hati. Terima kasih kawan-kawan. Saat ini sebelum saat ini butuh portean 13 rasto di rodang di bulan leleng meta mangudu jada horas-horas totong madera muti Tuhan. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Amin. Horas madera.